selalu dilancarkan dan dimudahkan. Amin ya robbal alamin. Aku izin untuk share screen ya Kak Alma. Oke, apakah PPT-nya sudah tertampil Kak? Sudah, Prof. Oke, baik. Ya, sini ada briefing panelis terkait sidang proposal APMM, di mana tujuan dari sidang proposal APMM ini adalah membantu peserta menyusun proposal penelitian yang lebih matang dan terarah, kemudian juga meningkatkan kualitas substansi proposal melalui diskusi ilmiah dengan panelis yang relevan di bidangnya. Kemudian juga eh, tujuan sidang ini untuk mendorong peserta agar tidak menunda dalam penyusunan karya ilmiahnya dan juga menghargai setiap proses riset dari sejak awal. Kemudian juga ini menjadi wadah untuk membekali peserta dengan memberikan pemahaman metodologi yang tepat sebelum mereka melakukan penelitian sehingga peserta lebih siap dan juga mampu nih secara mental, metodologis dan juga teknis saat melakukan pengambilan data dan penulisan hasil penelitian. Nah, di sini ada beberapa bidang di sidang proposal kali ini, yaitu ada bidang sains, teknologi, pendidikan, bahasa, sosial, dan juga ekonomi. Di mana di sini tertampil jumlah pesertanya, yaitu untuk bidang sains itu ada 5 orang, kemudian untuk teknologi itu ada 6 orang, dan untuk pendidikan ada 18 peserta, terus untuk bahasa ada 2 peserta, sosial ada 20 peserta, dan ekonomi ada 7 peserta, sehingga totalnya itu ada 58 peserta yang akan mengikuti sidang proposal APMM. Nah, di sini seperti yang saya telah bagikan ya kepada kakak abang semua di grup panelis, ada pembagian untuk breakout room-nya. Di sini ada Saintek, di mana ada Kak Muhammad Abdurrahman Ihsan, dan juga ada Kak Margo Widi Laksono, dan juga Kak Imam Safir Alwan Nurza. Kemudian untuk breakout room Sosum 1 itu ada Kak Sofyan Aji, ada Kak Hani Filzazakia, dan untuk di tanggal 25-nya itu ada Kak Isminadila Alhamid, dan untuk di tanggal 26-nya ada Kak If Ahmad Rifai. Kemudian untuk di breakout room Sosum 2 itu ada Kak Intan Puspitasari, terus juga ada Kak Ahmad Rizky Farhan, dan juga Kak Nabila Salsabila nanti. Nah, di sini ada timeline dari SKG APMM-nya ini secara keseluruhan, mulai dari sosialisasi yang berlangsung di 8 Maret sampai dengan adanya penyusunan outline, terus juga penyusunan bab 1, penyusunan bab 2, lalu bab 3, dan di sini juga terlihat timeline dari sidang proposalnya berikut sampai dengan sidang kenaikan gelar SKG APMM. Di sini ada rundown dari uh, sidang proposal yang nantinya akan berlangsung ya kakak abang, di mana dimulai dengan persiapan panitia, terus pembukaan oleh MC, sambutan ketua umum KPM UNJ, terus juga ada dokumentasi awal, kemudian pengondisian peserta ke breakout room oleh MC, lalu di breakout room masing-masing itu akan ada pembukaan dari moderator, pembacaan CV, penjelasan teknis sidang, lalu dilanjut dengan mulainya presentasi oleh para peserta,
di mana jumlah dari peserta sendiri untuk hari pertama atau di hari Sabtu ya Kakak Abang untuk Saintek itu ada 11 peserta. Kemudian untuk di Sosum 1 dan Sosum 2 itu berjumlah 13 peserta untuk di hari Sabtu. Dan untuk di hari keduanya eh, karena Saintek hanya berjumlah 11 orang jadi cukup untuk satu hari di hari Sabtu saja. Jadi hari Minggu tidak ada lagi presentasinya atau sidangnya. Nah, untuk di Sosum 1 dan Sosum 2 itu di Sosum 1 berjumlah 10 orang dan di Sosum 2-nya itu ada 11 orang untuk di hari Minggunya. Ya, di sini ada berkas peserta yang sebelumnya aku udah sempat kirim ke grup di mana ini berisi maaf Kak, ada kendala. Oke, oke. Di sini ada beberapa folder ya, di mana di sini ada folder buku panduan yang saya tadi sempat taruh juga untuk menjadi acuan kakak abang dalam penilaian eh, proposal dari peserta. Di mana di sini udah terlihat nama-namanya juga yang udah disesuaikan dari eh, siapa saja yang akan nantinya presentasi di tanggal dan juga eh, breakout room-nya itu. Dan di sini kalau misalnya dilihat itu ada eh, sertifikat sertifikat keilmiahan kegiatan keilmiahan yang diselenggarakan oleh KPM seperti TOT ataupun Nalari. Nah, namun ada beberapa peserta yang mungkin hanya eh, melampirkan satu sertifikat saja atau mungkin dua sertifikat saja itu nggak apa-apa ya kakak abang karena eh, kami untuk sidang proposal ini tidak eh, memberikan batas minimal untuk melampirkan sertifikatnya namun untuk di eh, syarat di sidang kenaikan gelarnya baru mereka akan diwajibkan untuk mengumpulkan atau menyertakan sertifikat berjumlah 8 itu. Dan di sini juga akan ada catatan mentoring yang bisa kakak abang cek. Ya, di mana di sini eh, akan tertampil catatan mentoring dari peserta. Terus juga akan ada dokumentasi yang selama peserta lakukan mentoring bersama mentornya.
Oke, kemudian di sini ada buku panduan. Buku panduan bisa kakak abang lihat di foldernya. Hmm, Oke, ini contoh buku panduannya, di mana di sini ada ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan saat kakak abang melihat proposal dari para peserta. Di mana sini ada syarat dan ketentuan peserta sidang proposalnya, di mana peserta harus atau telah menyelesaikan dan mengumpulkan karya tulis hingga bab 3 atau metodologi penelitian. Kemudian juga di sini mengumpulkan seluruh dokumen yang bisa kakak abang cek di folder-folder yang telah disiapkan. Kemudian di sini ada persyaratan-persyaratan dari para peserta. Nah, di sini peserta juga wajib melengkapi dokumen administrasi seperti lembar pengesahan yang sudah tertanda tangan dan juga lembar originalitas yang sudah tertanda tangan juga. Nah, di sini juga ada format penulisan karya tulisnya di mana eh, proposal ya berisi rancang sistematis mengenai penelitian yang akan dilakukan, terus juga kakak bisa memastikan bahwa penelitian ini memiliki dasar atau teori yang kuat, tujuan yang jelas, dan juga serta metode yang tepat. Nah, di sini juga ada format pengetikannya, eh, udah dicantum secara jelas ya, kakak bisa eh, mengecek dari proposal yang dikumpulkan oleh para peserta, terus juga untuk penomoran halaman, terus bab subbabnya, penggunaan bahasa dan struktur karya tulisnya juga mulai dari halaman judul, halaman pengesahan, halaman originalitas. Nah, di sini bagian abstrak eh, itu diganti dengan ringkasan. Jadi karena masih proposal, jadi kami menetapkan untuk di bagian abstrak itu diganti menjadi ringkasan. Terus juga ada bagian kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran, nah, dan juga ada bagian isi dan bagian akhir. Kemudian juga di sini eh, ada ketentuannya juga untuk tabel, gambar, bagan, dan grafiknya. Kemudian kita masuk ke ketentuan eh, sidang.
Di sini ada ketentuan sidang, di mana ketentuan sidang ini akan dibacakan eh, pada saat sebelum peserta melakukan presentasinya, di mana akan dibacakan oleh moderator di eh, record room masing-masing. Di sini ada ketentuan peserta yang perlu diperhatikan juga, dan ada ketentuan untuk para panelis, di mana panelis dipersilakan untuk mencatat dan menyampaikan pertanyaan, tanggapan, atau catatan evaluatif selama sidang berlangsung, dan juga relevan terhadap ruang lingkup proposal peserta. Juga diharapkan panelis itu memberikan masukan yang berfokus pada substansi, metodologi, dan arah penelitian. Kemudian panelis ini diharapkan untuk memberikan masukan yang membangun, baik terhadap si proposal maupun semangat peserta dalam meneliti. Dan yang terakhir, proses penilaian ini penilaian dilakukan menggunakan formulir penilaian digital yang nantinya akan saya share, dan wajib diisi setelah setiap peserta menyelesaikan sesi tanya jawab. Nah, ini ada alurnya juga. Nah, di mana sesi tanya jawab ini berlangsung selama 15 menit, di mana 15 menit ini dialokasikan ke 3 panelis, yang artinya masing-masing panelis mendapatkan 5 menit untuk melakukan sesi tanya jawab. Lalu eh, 3 menitnya setelah itu eh, panelis untuk mengisi lembar penilaian. Oke, ini contoh dari form penilaiannya, di mana ada beberapa aspek yang perlu dinilai dan diperhatikan oleh para kakak abang panelis, di mana ada penilaian proposal dan juga penilaian presentasi, yang mana masing-masing memiliki aspek penilaiannya sendiri, bobotnya juga, dan tidak hanya bobot nilai, tapi akan ada juga kolom untuk eh, kakak abang panelis memberikan saran, masukan, atau evaluasi dari apa yang telah dipaparkan oleh eh, teman-teman peserta dari calon APMM. Oke, mungkin dari aku cukup, kakak abang. Mungkin dari kakak abang panelis ada yang ingin ditanyakan mengenai apa yang nantinya akan kita laksanakan. Rafa, Iya, halo. Kak. Ah, itu kan di bagian AI, deteksi AI itu sama plagiarismenya 20% ya? Iya, eh, kurang dari sama dengan 20%, Kak. Hmm, itu di SOP juga emang 20% ya? Atau turun dari itu? Atau kayak UNJ 15? Oh, di SOP begitu. Oke.
Terus aku juga ingin mau jelasin juga ya Kak, Imam, mengenai tadi AI detektor ya. Ini kan AI detektor untuk tahun ini, terbilang baru, digunakan di sidang, proposal maupun sidang kenaikan gelar APMM nanti. Nah, dalam pemilihan AI detektor ini kami memilih, yang sekiranya itu, dapat memudahkan peserta dan juga, eee, rapi dalam apa ya, eee, mendeteksinya gitu. Karena kalau aku, mencari-cari AI detektor itu agak rumit karena, walaupun Turnitin sekarang udah bisa AI detektor, tapi untuk saat ini, belum mendukung untuk bahasa Indonesia. Karena yang aku tahu baru bahasa Inggris, bahasa Spanyol, dan lain-lainnya. Tapi untuk bahasa Indonesia sendiri, belum mendukung untuk AI detektornya untuk di, Turnitin. Nah, sehingga itu menjadi, alternatif untuk yang sekarang itu, namanya SciSpace. Itu AI detektor yang saya temukan di mana AI detektor SciSpace ini dia, tidak seperti AI detektor yang lain yang hanya bisa menginput, per teks gitu atau per kalimat saja. Dia juga bisa, mendeteksi dalam satu file. Nah, satu file PDF ini yang, eee, kurang lebih sistemnya sama seperti Turnitin gitu kan. Ini tuh aku sedikit menjelaskan aja ya terkait kenapa, aku memilih AI detektornya si Space. Mungkin Oke, dari bagus Kakak lah. aja. Nah, mantap. Karena kan emang kemajuan teknologi kan kadang orang ingat kejadian masalah dulu ya, tahun lalu kan, ada yang pakai AI. Ini kalau bisa masuk ke SOP kan, karena ada kemajuan teknologi penggunaan AI kadang ya banyak tahun lalu lah pokoknya. Semoga tahun ini nggak terulang. Kak, oke mungkin dari Kakak Abang Fadlis yang lain ada yang ingin ditanyakan? Oke, untuk rekapan untuk rekapan syarat APMM ya, sebenarnya Kak, izin jawab, untuk persyaratannya ini di tahap sidang proposal ini sebenarnya nggak yang terlalu ditegasin banget. Makanya tadi aku sempat singgung juga kalau misalnya mungkin ada beberapa peserta yang, mengumpulkan sertifikat kegiatan keilmiahan yang diikuti seperti nalari atau TOT itu, kadang baru ada yang mengumpulkan satu atau 2 sertifikat saja, kayak gitu. Nah, tapi untuk di persyaratan sidang kenaikan gelarnya akan kami pertegas untuk pengumpulan persyaratannya. Nah, tapi, sebagai bentuk untuk kami, memantau ya persyaratan mereka agar, mereka ini, tetap mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah yang ada di KPM, mulai dari sekarang. Jadi jangan sampai nunggu udah mendekati sidang kenaikan gelar, kami, membuat di Google Form pengumpulannya itu juga menyertakan, eee, persyaratan-persyaratannya ini. Jadi mereka nggak akan bisa, dikatakan
mengikuti sidang proposal kalau misalnya mereka tidak mengumpulkan persyaratan-persyaratan ini. Seperti contoh mereka kalau misalnya eee, nggak mengumpulkan hasil AI detektor, hasil Turnitin, itu mereka nggak akan bisa, eee, mengumpulkan apa ya, persyaratan sidangnya sehingga mereka bisa mengisi urutan yang ada, di rundown, sidang proposal. Jadi karena aku membuat sistemnya itu untuk urutan sidang kali ini itu, bisa diakses oleh peserta dan mereka bisa, istilahnya ya mungkin, ngewar urutannya masing-masing. Jadi, itu akan bisa mereka akses ketika mereka sudah mengisi, Google Form yang mana di situ aku telah meminta atau juga mewajibkan mereka untuk mengumpulkan dulu, file-file persyaratannya gitu, Kak. Oke, sama-sama, Kak, ini. Oke, mungkin dari Kakak Abang panelis ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait, lembar penilaian yang tadi saya jelaskan, Kak? Atau mungkin udah jelas tadi saya ngejelasin?
Oke, baik Kak. Oke. Jadi ini tampilan dari lembar penilaiannya ya, dari sidang proposalnya, di mana tadi aku sempat jelasin juga bahwa ada penilaian proposalnya itu sendiri mencakup beberapa aspek, ada sistematika penulisan, originalitas, kejelasan ide, terus juga rumusan masalah dan tujuan, relevansinya atau state of the art-nya, terus kesesuaian dan kemutakhiran metodologi penelitian, kebermanfaatan penelitian, kemudian juga daftar pusaka. Kemudian untuk penilaian presentasinya itu mencakup aspek sistematika penyajian dan isinya, penggunaan alat bantunya, penggunaan tutur katanya, sikap presentasi, ketepatan waktu presentasi, kebenaran, ketepatan, dan kecepatan jawaban, dan bagaimana mereka menjawab. Nah, ini udah otomatis ketika kakak-kakak atau kakak abang panelis memasukkan skor dari antara 1 sampai 5, semisal nah itu ya nilai nilai akhir atau ya nilai akhirnya itu akan sudah otomatis terjumlah, dan juga di sini akan ada kolom saran masukan dan evaluasi yang seperti aku sampaikan tadi. Ini bisa eh, kakak abang gunakan untuk memberikan saran masukan dan evaluasi untuk eh, berbagai aspek yang ada di sini. Oke, mungkin dari lembar penilaian ada yang ingin ditanyakan, Pak? Oke, dari Kak Aji sama Kak Hani mungkin sudah aman nih. Ini dari kakak saya yang lain, jika ada yang ingin ditanyakan boleh silakan Kak. Oke, dari Kak Imam dan Kak Nabila udah aman.
Oke, baik. Mungkin dari Kakak Abang yang ingin bertanya lagi, boleh? Oke, kalau dirasa belum ada atau mungkin sudah cukup, aku izin tutup ya, Kak. Mungkin kita bisa dokumentasi akhir dulu sebelum kita live. Oke, aku izin untuk screenshot ya, Kak, karena kebetulan aku juga lagi ada kendala untuk mengaktifkan kamera karena kameranya terblokir. Oke, aku hitung 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih Kakak Abang yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti briefing sidang proposal PMM ini. Semoga sidang proposal PMM ini dapat berjalan dengan lancar dan langkah kita dimudahkan. Oke, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kakak Abang, selamat malam dan selamat lanjutkan aktivitasnya. Terima kasih juga Rafa, Manda. Terima kasih Rafa Amanda. Ya Kak, ya Kak.